Di hari ini bertepatan pada tanggal 22 Oktober 2024, yaitu hari yang istimewa, hari yang dimana di dalamnya memperingati hari santri, hari yang istimewa, sangat-sangat istimewa, terutama bagi para santri dan santriwati. Hari santri ini bukan hanya sekedar memperingati hari santri, saudara-saudara, tapi di hari santri ini menyimpan begitu penting sejarah-sejarah, yaitu peran penting santri para ulama untuk memerdekakan ini NKRI. Sejarah yang tidak banyak orang yang mengetahuinya, yaitu sejarah para santri dan para ulama. Mereka mengorbankan darah mereka, mereka mengorbankan nyawa mereka untuk apa? Untuk memerdekakan ini NKRI. Takbir! Saudara-saudara yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarahnya yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikanlah kemerdekaannya itu oleh Bapak Bung Karno. Pak Soekarno maksudnya. Bung Karno sama Soekarno sama aja kan? Diproklamasikan oleh Pak Soekarno. Kemudian setelah 2 bulan setelah diumumkan proklamasi ini, pada tanggal 22 Oktober 1945, para sekutu penjajah musuh mereka masih menampakkan perlawanan kepada Indonesia ini, saudara-saudara. Ceritanya mereka mengibarkan bendera mereka ada satu bangunan di Surabaya, saya tidak tahu di mana. Ada satu bangunan katanya hotel. Di hotel itu mereka mengibarkan bendera mereka. Betapa beraninya mereka masih menantang Indonesia, saudara-saudara. Maka karena itu kabar ini sampai kepada Ki Haji Asy'ari, sampai kepada beliau. Apa tanggapan beliau? Apakah beliau diam saja? Apakah beliau hanya memutar tasbih, sholat? Tidak, saudara-saudara. Dengan kecintaan beliau untuk memerdekakan NKRI, apa kata beliau? Beliau mengeluarkan fatwa revolusi jihad bagi kaum muslimin yang ada di Indonesia ini. Mereka wajib berjuang hukumnya untuk memperjuangkan, untuk mempertahankan ini kemerdekaan Indonesia. Takbir! Saudara-saudara yang berbahagia, lalu para kiai-kiai kampung yang ada di Jawa, para pengasuh-pengasuh pondok, mereka mengerahkan semua santri-santri mereka untuk apa? Untuk berjihad, saudara-saudara. Jadi santri ini jangan kalian anggap santri hanya belajar dan mengajar, mengkaji kitab, bukan, saudara-saudara. Mereka santri, mereka rela untuk memperjuangkan ini bangsa. Mereka rela untuk memperjuangkan ini bangsa. Mereka rela mengorbankan darah mereka. Mereka rela mengorbankan jiwa mereka, saudara-saudara. Maka oleh karena itu, kita sebagai santri jangan sekali-kali kita minder, saudara-saudara. Saudara yang berbahagia, dikerahkanlah oleh para ulama, para kiai kampung santrinya, dikerahkan, diarahkan, dibimbing di bawah komando Ki Haji Asy'ari ketika itu. Kemudian berperanglah. Ceritanya dari kata beliau, perangnya pakai bambu runcing macam-macam, pakai tembak. Sejarah saya baca pakai tembak ketika itu, pakai tembak. Tapi tidak banyak mereka yang tidak banyak mereka pandai pakai tembak. Jadi mereka kebanyakan pakai bambu runcing. Kemudian setelah itu, singkat cerita, jangan lama-lama. Singkat cerita, dimenangkanlah oleh pasukan Indonesia, yaitu di bawah kepemimpinan Ki Haji Asy'ari. Maka para saudara-saudara yang berbahagia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Saya ingin menyampaikan kepada kalian, karena kalian adalah para santri-santri pecinta mati, karena kalian adalah para pemuda-pemuda pembela agama, maka oleh karena itu jangan kalian minder dengan pakaian kalian, jangan kalian minder dengan apa yang kalian bawa, jangan kalian minder dengan sarung kalian, jangan kalian minder dengan topi kalian, jangan kalian minder dengan jilbab kalian, saudara-saudara atau saudari. Jangan kalian minder. Jangan pedulikan apa yang dikatakan mereka. Orang-orang di luar sana mereka mengatakan santri hanya mengkaji, santri sarungan, santri jubahan, santri makan minum tiduran, seakan-akan tidak ada masa depan, kata mereka, saudara-saudara. Katakan kepada mereka, kami santri, kami pemuda, kami santri rela mati demi NKRI Takbir. Kami pemuda pembela agama. Buktinya apa, saudara-saudara? Itulah cerita yang kita ceritakan tadi, itu kejadian pada tanggal 22 Oktober 1945. Siapa pasukannya? Yaitu para santri, saudara. Takbir, takbir, semangat. Nah, di sini poin yang penting bagi kita itu hanya sekedar cerita, menapak tilas cerita. Maka yang penting sekarang kita berjuang bukan lagi dengan tembak, kita berjuang bukan lagi dengan pedang, kita berjuang bukan lagi dengan tombak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza dhaharatil fitan wal bid'ah wa subbu ashabi, falyudhhir al-'alim ilmah, faman lam yaf'al dhalik fa 'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Atau kama jaa fi hadis. Wahai para kiai, wahai para alim ulama, wahai para habaib, wahai para santri dan santriwati, ketika kalian sudah melihat berbagai fitnah, ketika kalian sudah melihat berbagai fitnah-fitnah, ketika kalian sudah melihat berbagai fitnah-fitnah, berbagai cacian-cacian orang-orang kepada para sahabat, maka ketika itulah peran santri, peran ulama, falyudhhir al-'ilma ilmah, mereka menyampaikan ilmu mereka, mereka mendakwahkan ilmu mereka, dan mereka mengajarkan ilmu mereka, saudara-saudara. Falyudhhir al-'ilma ilmah. Maka kalau ada orang, dia santri, dia ulama, dia kiai, kalau dia tidak mau menyampaikan ilmunya, kalau dia tidak mau mendakwahkan ilmunya, banci, saudara-saudara. Allah Akbar. Maka oleh karena itu kita dikasih Allah kesempatan di majelis Yu'atut Tarikh, di majelis Cermin Tarikh. Allah kasih kesempatan bagi kita untuk mengkaji kitab, saudara-saudara. Maka manfaatkan waktumu di sini. Ada seorang penyair mengatakan, "Ya talibal ilmi kum la tanam, fa inna az-zamana qada wa sabam." Artinya, wahai para santri, wahai para penuntut ilmu, ayat talibal ilm, kum la tanam, bangun dari kegoblokan kalian, bangun dari kemalasan kalian, bangun dari telat subuh, saudara. Allah Akbar. Bangun, saudara, dari kemalasan kalian. Bangun, kalian sudah besar, kalian bukan anak-anak lagi, kalian sudah berjenggot, kalian sudah berkumis, kalian bukan anak-anak lagi, saudara-saudara. Ayat talibal ilmi kum la tanam, fa inna az-zamana qada wa saram. Kenapa? Karena waktu tidak lama lagi, saudara-saudara. Waktu apa maksudnya? Ilmu itu luas, kata ulama. Ada seorang ulama menasihati para santri, para penuntut ilmu, mubtadi'in, baik orang yang sudah memulai dan orang yang akan memulai menuntut ilmu, belum menasihati begini. Ketika kalian sudah menuntut ilmu, kemudian kalian merasa alim, apa kata beliau? Kalian sudah membunuh diri kalian sendiri. Kenapa? Karena ilmu bukan sebatas yang engkau ketahui, tapi ilmu tidak ada batasnya. Tidak dikatakan di dalam kitab As-Sulam karangan Ustaz Abdullah Al-Hakim, yaitu orang Padang. Orang Padang, ada kitab beliau Usul Fiqh namanya. Di situ beliau mengatakan, di kitab beliau bukan kita tahu siapa beliau. Jadi di situ bukan ilmu yang hadis, justru umurmu untuk menuntut ilmu yang hadis, saudara-saudara. Maka manfaatkan waktunya ada. Kita di majelis tarikh, di majelis Mir'atul Tarikh ini, kita manfaatkan waktu kita untuk belajar. Ketika waktunya belajar. Ketika ada panggilan belajar, saudara. Ketika ada panggilan perang, kita perang takbir.
Allah Akbar. Semangat saudara. Kita santri pemuda, bukan banci. Santri bukan banci saudara. Santri adalah siapa? Mungkin pokoknya kesimpulannya itu kita tingkatkan kualitas belajar kita. Jangan merasa lain. Oke? Yang belum pandai baca kitab, pokoknya sebulan ini harus pandai baca kitab. Insyaallah. Insyaallah. Semangat saudara, semangat. Itulah. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa sampaikan. Ya nanti jangan lupa sholat subuh ya. Jangan terlambat. Kalau banyak kesalahan, Kalau banyak kesalahan, tolong yang puni dimaafkan, maksudnya dimaafkan karena saya adalah seorang manusia yang biasa. Ada kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri dengan saya akhiri pidato saya ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.